Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah penyusunan proposal skripsi penelitian, begitu ya. Oke, hari ini akan saya jelaskan mengenai prosedur metode penelitian untuk penelitian kualitatif. Sebelumnya di YouTube saya ada penelitian kuantitatif, juga ada penelitian kuantitatif eksperimen maupun non eksperimen. Nah, saat ini akan saya jelaskan metode penelitian kualitatif gitu ya. Oke, yang pertama yang harus ada dalam metode penelitian itu adalah jenis penelitiannya. Nah, kira-kira jenis penelitian yang Anda pakai itu apa? Apakah Anda menggunakan studi kasus? Pengertiannya disebutkan ya. Pengertian studi kasus seperti apa? Kemudian apakah Anda menggunakan grounded theory? Apakah Anda menggunakan etnografi? Apakah Anda menggunakan historis? Ataukah Anda menggunakan studi teks? Silakan dituliskan dengan jelas di jenis penelitian Anda di bab 3 Anda dalam kualitatif. Yang selanjutnya adalah unit analisis. Kalau dalam kuantitatif itu disebut dengan definisi operasional, tetapi kalau dalam kualitatif disebut dengan unit analisis. Sama. Pengertian mengenai variabel yang akan Anda teliti apa? Tetapi dalam unit analisis itu tidak hanya variabel saja yang dikasih pengertiannya dengan jelas begitu ya. Pengertiannya apa? Mungkin dari pengertiannya, kemudian aspeknya, katakanlah ini contoh resiliensi penderita autis begitu ya. Nah, resiliensi ini bisa jadi pengertian resiliensi, kemudian aspek resiliensi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi. Ketika ketiga hal ini, aspek gambarannya, kemudian yang kedua adalah faktornya Anda teliti juga, maka Anda mencantumkan di unit analisisnya pengertiannya, aspeknya, dan juga faktor-faktornya. Bisa dipahami? Oke, ingat ya, pengertian, aspek, dan faktor-faktornya. Tapi jika Anda hanya meneliti tentang gambarannya saja, mungkin faktor nggak pakai, ya nggak usah diteliti faktornya, nggak usah dituliskan di sana. Pengertian dan aspeknya aja. Bisa dipahami ya? Oke, sesuaikan dengan tujuan penelitian Anda dalam kualitatif. Oke. Nah, selanjutnya adalah selain Anda menuliskan variabelnya, kalau dalam unit analisis itu Anda menuliskan subjeknya itu siapa? Jelaskan pengertian tentang subjek itu siapa yang Anda teliti. Anak autis usia berapakah, kategori apakah, kemudian dia ini sudah sudah mendapatkan terapi berapa kali dan seterusnya. Boleh, terserah Anda. Yang penting Anda tuliskan di sana subjek penelitiannya. Bisa jadi selain subjek nomor 3 itu adalah konteks penelitian yang Anda pakai di mana. Ya, kapan? Bisa jadi Anda tuliskan di unit analisis kalau itu Anda analisis nantinya. Kenapa? Karena unit analisis itu berkenaan dengan unit-unit yang akan Anda analisa dalam penelitian kualitatif Anda. Jika penelitian Anda contohnya regulasi diri penghafal Al-Quran yang menderita tunanetra, maka di sana Anda harus menuliskan pertama adalah regulasi dirinya. Regulasi diri pengertiannya apa, aspeknya apa, faktornya apa bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah penghafal Al-Quran yang mengalami tunanetra itu apa? Anda harus jelaskan itu. Ya. Kenapa? Karena itu yang Anda akan analisa nantinya, itu penting banget untuk Anda tuliskan di unit analisis, ya. Oke. Ketika Anda sudah selesai menuliskan unit analisisnya, maka kemudian subjek dan setting penelitian. Subjek ini berkenaan siapa, mulai dari karakter. Kalau tadi pengertiannya, ya pengertian dari subjek Anda apa. Tetapi kalau ini subjeknya Anda itu siapa? Contoh, anak autis usia sekian, kemudian tinggal di sekian, dan seterusnya. Penghafal Al-Quran yang mengalami tunanetra, usianya 15-20 tahun, kemudian tinggal di pondok pesantren. Itu harus jelas Anda tuliskan di subjek penelitian Anda, ya. Dan jumlahnya Anda tuliskan, jumlah subjeknya itu. Biasanya dalam kualitatif itu tidak banyak. Mungkin hanya 1 bisa jadi, ada 2 bisa jadi, ada 5 bisa jadi, ya. Kalau kuantitatif itu kan banyak, relatif banyak. Tetapi kalau kualitatif hanya beberapa saja. Karena mendalam studinya. Oke.
Kemudian setelah Anda menuliskan subjek dan setting penelitian, kemudian Anda menuliskan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini Anda kira-kira menggunakan apa? Anda nggak perlu menuliskan yang namanya blueprintnya itu seperti halnya apa namanya blueprint kuantitatif tadi, tidak ada seperti itu, tapi lebih pada blueprint pedoman wawancara observasi. Ya, kalau seandainya pengumpulan data ini Anda pakai, Anda menggunakan dua hal. Pertama adalah Anda menggunakan wawancara, yang kedua adalah Anda menggunakan observasi seperti hal di sini gitu ya. Bisa jadi ada menggunakan wawancara, observasi, catatan lapang, dokumentasi dan instrumen lainnya gitu ya. Maka ketika Anda hanya menggunakan dua saja, maka tulis di sini hanya dua aja, wawancara dan observasi. Kalau Anda menggunakan tiga, maka Anda menggunakan wawancara, observasi dan catatan lapangan. Kalau menggunakan 4 ya dokumentasi barangkali dan seterusnya, ya. Jangan mengada-ngada dan kemudian jangan menuliskan di sana menggunakan skala, karena kualitatif nggak pernah menggunakan skala kecuali sebagai tambahan saja, tapi nggak digunakan sebagai intinya. Kualitatif itu menggunakan intinya hanya ini aja, wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, gitu ya. Nah, ketika Anda menggunakan wawancara, maka nomor 1 bab 1 teknik pengumpulan data yang kayak gini, redaksional seperti ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua. Yang pertama adalah wawancara, kedua adalah observasi. Kalau seandainya Anda menggunakan dua itu. Yang pertama, subbab pertama, wawancara. Wawancara itu pengertian seperti apa? Wawancara yang Anda pakai itu menggunakan wawancara terstruktur kah? Semi terstruktur kah? Atau tidak terstruktur? Itu harus Anda jelaskan di pengertian wawancara yang Anda pakai itu. Kemudian setelah itu Anda susun di bawahnya blueprint atau pedoman wawancaranya. Pedoman wawancara itu diambil dari mana? Pedoman wawancara itu diambil dari aspek-aspek yang sudah ada di unit analisis Anda. Nah, ini kan berkaitan semuanya. Nanti ada aspeknya di sini, ya. Aspek-aspeknya maupun faktor-faktornya jika Anda meneliti tentang faktor-faktornya juga. Ya, pedoman wawancaranya katakan aspek A, pertanyaan seperti apa, aspek B gitu ya, pertanyaan seperti apa, aspek C, pertanyaan seperti apa. Kalau itu terstruktur, kalau semi terstruktur ya pedomannya apa, pertanyaannya seperti apa, boleh dikembangkan nantinya. Begitu pula wawancara, begitu pula observasinya. Anda bagaimana cara melakukan observasi? Apakah Anda menggunakan observasi partisipan, non partisipan, atau observasi yang lainnya? Model-model observasi akan dibaca di buku observasi, ya. Oke, ketika Anda sudah seperti itu, Anda pengertiannya apa, Anda tuliskan pedoman observasinya seperti apa, perilaku yang Anda akan observasi Anda tuliskan di sana apa saja, dan bagaimana cara menilai observasi itu harus Anda tuliskan. Jika menggunakan scoring, maka gunakan scoring. Jika tidak ya Anda cukup menuliskan deskripsinya, tetapi Anda harus tetap mencantumkan yang namanya pedoman observasi, wajib. Ketika Anda sudah selesai menyusun teknik pengumpulan data di sini ya, maka selanjutnya adalah pengecekan keabsahan data. Pengabsahan data ini bisa jadi Anda menggunakan uji credibility, transferability, nggak dipakai semuanya nggak apa-apa, ya, pakai aja. Tetapi yang penting itu Anda menggunakan juga yang namanya triangulasi, yang Anda pakai nanti seperti apa. Ini ada pengertiannya semuanya gitu ya. Kira-kira Anda menggunakan apa? Nah, untuk melihat kredibilitas kalian menggunakan menggunakan beberapa peneliti begitu, kemudian menggunakan yang lainnya konfirmatori, bisa jadi Anda menggunakan ya kalau di sini itu disebut juga dengan uji confirmability. Peneliti bisa dikatakan objektif apabila penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Artinya apa? Artinya bahwa penelitian Anda konfirmasikan dengan peneliti yang lainnya, ya. Kemudian bisa jadi kalau credibility itu bisa jadi Anda menggunakan triangulasi. Triangulasi bisa jadi Anda menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan seterusnya, ya. Begitu pula nanti subjeknya ini boleh subjek ini selain subjek sebagai subjek intinya, Anda boleh menggunakan significant other sebagai subjek signifikan atau sebagai subjek tambahannya. Mungkin orang tuanya sebagai significant other-nya Anda tuliskan di sini juga di subjek penelitian ini. Oke. Kemudian selanjutnya setelah Anda menuliskan yang namanya pengecekan keabsahan data, ini kalau dalam kuantitatif itu disebut dengan validitas dan reliabilitas itu loh. Dalam kualitatif disebut dengan keabsahan data.
Selanjutnya adalah teknik analisis yang Anda gunakan itu menggunakan apa. Nah, teknik analisis ini Anda menggunakan apa? Apakah Anda menggunakan, jadi Anda harus sebutkan nih teknik analisis wawancaranya seperti apa, pencatatan lapangan seperti apa, kemudian observasinya seperti apa. Biasanya kalau analisis itu nanti ada beberapa metode tentang analisa kualitatif itu ada. Silakan dituliskan di sana tahap-tahapannya, ada semuanya. Oke. Satu lagi catatannya, yakni teknik pengumpulan data. Ingat ya, dokumentasi dengan catatan lapangan itu berbeda, dengan observasi berbeda. Silakan itu disimak betul-betul, ya. Silakan dibaca betul-betul biar Anda tidak salah di dalam memilih teknik pengumpulan datanya. Oke? Itu yang perlu saya berikan. Kalau sudah paham, nanti silakan Anda kerjakan di mata silakan susun bab 3-nya dan nanti segera dikumpulkan di e-learning atau disiapkan untuk ujian proposal. Oke? Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya sudah membahas ada nanti di YouTube yang lain Anda bisa membaca tentang kuantitatif non eksperimen, Anda bisa mendengarkan juga kuantitatif eksperimen. Dan ini materi ini berkenaan dengan metode penelitian kualitatif untuk bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.